wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Etsa Purbarani SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas seperti biasa di era pandemi COVID ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyampaikan isi pidato, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Salsabila Zahra, saya berusia 19 tahun, saya tinggal di Bekasi. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pidato mengenai rendahnya penggunaan bahasa Indonesia karena masuknya bahasa asing. Teman-teman semua, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia memunculkan kekayaan bahasa dan sastra. Keberagaman bahasa yang ada menjadikan Indonesia membutuhkan bahasa persatuan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi. Maka dari itu, Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sebuah bahasa yang besar yang layak untuk menjadi sebuah kebanggaan. Dalam era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia mulai tersisihkan oleh bahasa asing. Hal ini terjadi karena kemudahan dalam mengakses internet dan sosial media, sehingga bahasa asing sangat mudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, informasi lebih cepat menyebar dan meluas ke seluruh dunia. Dari penggunaan sosial media, muncullah kosakata baru seperti online, hotspot, posting, dan lain sebagainya. Kosakata tersebut lebih sering digunakan oleh masyarakat terutama di kalangan remaja pada saat ini. Mereka menganggap bahwa bahasa asing lebih unik dan lebih mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini. Bahkan banyak masyarakat yang lebih bangga ketika menggunakan bahasa asing dan menganggap lebih berpendidikan ketika menggunakan bahasa asing. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing sehingga bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Teman-teman semua, mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak-anak milenial bukanlah perkara yang mudah. Dalam pendidikan, guru perlu mengemas pelajaran bahasa Indonesia menjadi menyenangkan dan juga menanamkan rasa cinta pada bahasa Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan supaya anak-anak merasa memiliki bahasa Indonesia. Kecintaan anak terhadap bahasa Indonesia dapat dipupuk melalui kebiasaan membaca buku dan juga mengulas isi buku serta mendiskusikannya. Agar tidak bosan, guru pun bisa mengajak siswa membaca di perpustakaan atau bahkan membaca di taman sekolah. Mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak juga merupakan peran penting orang tua. Bahasa Indonesia adalah jati diri dan penggunaan bahasa Indonesia merupakan cermin pemikiran dan karakter. Oleh karena itu,
Orang tua sebaiknya membiasakan anak untuk percaya diri menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga mampu berbahasa asing. Orang tua bisa mengajak anak untuk bermain peran dan juga bernyanyi dalam pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia. Pemerintah dapat melakukan beberapa upaya agar masyarakat bangga berbahasa Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengedukasi para orang tua tentang pentingnya bahasa Indonesia. Dengan ini, orang tua akan sadar mengenai pentingnya bahasa Indonesia dan mengajarkan bahasa Indonesia terlebih dahulu kepada anak dibandingkan dengan bahasa asing. Lalu, upaya pemerintah lainnya yang sudah dilakukan adalah dengan pemilihan Duta Bahasa Nasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Untuk pengembangan bahasa Indonesia dalam pendidikan dasar, saya ingin melaksanakan program di sekolah dasar yang saya namakan dengan program Cinta Bahasa. Di program ini, saya ingin meningkatkan kecintaan anak terhadap bahasa Indonesia dengan meningkatkan literasi di dunia digital. Anak bisa memanfaatkan sosial media untuk membaca cerita daerah, novel, ataupun komik dengan bahasa Indonesia. Dengan program ini, diharapkan anak dapat mengetahui kosakata baru bahasa Indonesia dan lebih mencintai serta bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di program ini, saya ingin mengadakan pentas seni dengan pertunjukan seperti pembacaan puisi, dan bernyanyi dengan bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pidato kali ini. Semoga pidato saya dapat bermanfaat dan meningkatkan keinginan kita semua untuk terus mengembangkan bahasa Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pidato kali ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa generasi yang hebat, generasi yang melestarikan bahasa Indonesia. Aku bangga dan aku cinta bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.